Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Di setiap lembar sejarah Indonesia ada nama-nama yang terus kembali dibicarakan. Salah satunya adalah Soeharto. Rencana pembentukan Komisi Reformasi dan mengubah susunan kabinet. Lebih dari 30 tahun ia memimpin negara Republik Indonesia. Bagi sebagian orang, masa itu dikenang sebagai masa stabil dan penuh pembangunan. Namun bagi yang lain, era itu juga meninggalkan kontroversi, pertanyaan, dan luka sejarah. Baru-baru ini nama Soeharto kembali menjadi sorotan nasional setelah pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Di berbagai daerah termasuk Pematang Siantar, keputusan ini memicu pro dan kontra. Bagaimana masyarakat menilai keputusan ini? Berikut suara mereka, tim Apa Cerita rangkum. Memang beliau pantas untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Tahun 98 sih Kak, maksudnya penculikan, kasus-kasus itu, penjarahan dan segala macam itu kan based on dari ketidaknyamanan dan keresahannya masyarakat saat itu. Itu yang paling keinget sih sampai sekarang dan lukanya nggak pernah sembuh. Saya ketahui tentang beliau adalah beliau dijuluki atau digelari sebagai Bapak Pembangunan. Juga strategi militer beliau yang dikagumilah oleh dunia. Bahkan Amerika sendiri pun, FBI sendiri pun mengagumi strategi militer Soeharto. Ya, yang saya tahu dengan Soeharto itu pada saat ini ya dia lah sebagai Bapak Pembangunan Kota Indonesia. Itulah gelar dia yang ada sama kita, yang kita tahu. Yang setahu saya beliau adalah presiden yang menduduki jabatan terlama di Indonesia ya, gitu, dan merupakan salah satu yang memang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sih setahu saya gitu. Tentang Bapak Presiden Soeharto almarhum adalah seorang presiden yang saya rasakan dan saya ikuti perkembangan kepemimpinan beliau itu disebut adalah Bapak Pembangunan ataupun di garis miringnya Bapak Pelita. Untuk secara pribadi sih menilainya cukup gak nyaman karena gak ada orang Indonesia yang gak tahu, bahkan gak sedikit yang jadi korban. Itu kenapa sampai sekarang pun aksi Kamisan masih ada di depan istana kepresidenan. Itu seharusnya gak seharusnya terjadi, gak seharusnya dilakukan atau disematkan oleh seorang presiden kepada tokoh kejahatan hak asasi manusia pada masanya di Indonesia. Cuman jika memang dibutuhkan melakukan itu atau respect yang diberikan secara pribadi, it's okay. Prabowo menyikapi Soeharto sebagai pahlawan nggak apa-apa, tapi untuk jadi pahlawan untuk Indonesia sih harusnya dipikirin ulang dan penasihat-penasihatnya harus mikirin itu ulang. Karena balik lagi, kita Indonesia demokrasi, rakyat itu punya suara, rakyat itu punya tenaga dan kekuatan. Hati-hati jangan sampai nanti keseleo lagi kayak kasus kemarin, bahkan kasus 98 dulu. Itu sih Kak. Karena Memang beliau pantas untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Jasa-jasa beliau untuk Republik ini sangat banyak, seperti yang telah kita ketahui, penumpasan G30 SPKI dulu. Jasa-jasa beliau sangat membawalah untuk kemaslahatan umat. Itu tadi, ketika dia mendapat gelar sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, saya setuju. Ya kenapa? Ya di tangan beliau lah Indonesia ini satu-satunya negara yang pernah menjadi macan Asia. Ya pada masa pemerintahan beliau lah kita menjadi macan dari sisi olahraga,
pangan, semua kita menjadi masyarakat Indonesia. Penghasil terbesar swasembada pangan, terpelitah namanya. Kita menjadi ya swasembada pangan itu kan melebihi dari apa yang ada di dalam, kan gitu. Itulah pada tahun 1980 itu. 80-an ke atas itulah kita menjadi penghasil beras terbesar. Tanggapan saya ya kalau dari sisi positifnya ya bagus karena ya merupakan kayak penghargaan tersendiri ya untuk beliau gitu. Jadi menurut saya wajar Bapak Presiden Soeharto diberikan oleh masyarakat Indonesia ataupun pemerintah RI memberikan dia gelar pahlawan nasional. Karena beliau sudah berbuat dengan masa pelita-pelitanya. Dan masyarakat Indonesia yang ada dan sudah ada pada masa itu pasti merasakannya. Banget. Cuman sangat disayangkan nggak banyak anak muda yang kritis soal itu. Maaf katanya, even demo sekalipun mostly hasilnya atau awalnya dijalankan bukan karena memang ada keresahan. Banyak demo yang datang karena ada yang bayar, ada yang siapin dana dan segala macam. So, kalau memang buat orang-orang, apalagi anak muda yang memang benar-benar kritis dan tahu betapa sakitnya si Kamis tadi itu datang terus tiap hari, tiap waktu keluarga yang kehilangan, ya bergerak lah gitu. Gak seharusnya hal ini dilakukan. Maksudnya kalau memang mau bikin Soeharto jadi pahlawan, sekalian kasus-kasus Hambalang, koruptornya sekalian aja biar total gitu jadi negara yang jadi presiden yang negaranya hancur total gitu. Secara politik mungkin ada sebagian rakyat Indonesia yang menilai istilahnya pemerintahan Soeharto atau Pak Soeharto istilahnya mungkin itulah pro dan kontra namanya, itu wajar ya. Tapi bagi saya rasa seluruh rakyat Indonesia akan setuju gelar ini diberikan kepada Presiden Soeharto karena istilahnya peninggalan beliau ataupun perjuangan beliau untuk rakyat Indonesia ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pengaruh itu nggak ada. Karena dari sisi mana kita mau diangkat? Dari sisi Gen Z, mereka nggak ngerti siapa Soeharto. Dari sisi milenial, mereka juga nggak ngerti siapa Soeharto. Makanya kalau dari sisi pemuda hari ini, siapapun pahlawan nasional diangkat, mereka nggak akan tahu. Dan mereka nggak akan ngerti masalah itu. Ya Allah, saya mau diangkat, angkat gitu. Yang penting kami, gitu aja mereka. Kayaknya nggak ada sih, tapi mungkin sisi positifnya kalau untuk anak muda sekarang jadi mengetahui lah bahwasannya memang beliau itu memang pantas gitu loh dibilang salah satu pahlawan Indonesia. Efeknya atau pengaruhnya, dampaknya pasti ada. Kenapa? Seusia saya pasti ada positive thinking berpikir tentang keberadaan Presiden Soeharto. Tapi yang tidak seusia saya, contoh anak kemanakan adik-adik saya, yaitu golongan Gen Z dan milenial, pasti mereka akan berpikir mengambil studi banding. Biarkan, silakan mereka mempelajari itu. Karena dia tidak meminta hasil buat orang lain dan mostly hasilnya positif. Itu kenapa ada guru tanpa jasa, Pak Sugeng sebagai polisi yang paling gak pernah korupsi dan paling netral dan paling bertanggung jawab sama pekerjaannya, itu yang disebut pahlawan. Pernahkah nama-nama orang ini disebut as a pahlawan, as a hero di Indonesia? Nonsense sih, gak pernah. Jadi harus punya itu dulu, punya kehilangan begitu hilangnya dia, tapi dia berikan itu untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, itu baru pahlawan. Yang pertama, kalau bagi saya seseorang itu diberi gelar sebagai pahlawan nasional, istilahnya dia berbuat untuk negara ini ataupun berjuang untuk negara ini, berbuat banyaklah untuk negara ini. Istilahnya yang membawa untuk kemajuan rakyat, kemajuan negara ini ataupun kesejahteraan rakyat Indonesia, itu sudah bisa diberi gelar. Ketika dia mampu berbuat mengangkat harkat martabat bangsa itu tadi, bisa berbuat dari segala sisi, baik dari pembangunan, teknologi, semua. Satu, yang kedua lamanya dia berkiprah di masa itu. Itu aja. Itu pahlawan itu, pengertian menurut saya, dia telah berbuat untuk kebaikan masyarakat banyak, apalagi nama negara. Jadi Pak Soeharto wajar. Dari beberapa tahun kepemimpinan dia telah berbuat.
terlepas dari pro dan kontra tadi, setiap dia berbuat di pelita, Indonesia ini selalu ada perubahan. Jadi menurut saya, ya wajarlah diberikan hak beliau itu gelar pahlawan nasional. Sebenar-benarnya sih untuk mengerti nggak harus tahu Soekarno dulu. Baca dulu literasi, perbanyak literasi, edukasi dulu tentang sejarahnya. Karena banyak banget buku atau jurnalis yang ngangkat ini, harusnya cari tahu dulu. Itu pertama. Kedua, harus sadar dulu, sampai sekarang banyak banget korban yang masih gerak untuk mencari keadilan. Aksi Kamisan itu udah dibawa atau digaungkan sama Panji Pragiwaksono di special show-nya, dan itu nggak banyak yang tahu gitu. Jadi untuk anak muda sekarang banyak baca daripada lihat sosmed bikin konten nggak jelas yang pada akhirnya nggak ngedidik siapapun, nggak buka peluang bagi siapapun untuk bisa lebih baik. Jadi itu sih Kak, lebih fokus baca, ngelihat dan mendengar, cari tahu sama orang tua dan segala macam. Yang pertama untuk anak muda ataupun milenial lah istilahnya ya. Milenial Indonesia supaya bisa melihat apa yang telah diperbuat oleh Presiden Soeharto untuk kalangan milenial. Istilahnya begitu terbitnya ataupun munculnya ormas-ormas pemuda di zaman Soeharto. Yang perlu mereka tahu pada masyarakat pemerintahan Soeharto, cukup aja mereka tahu bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan, selesai di situ. Jadi mereka bisa menjadi Soeharto menjadi cerminan. Karena kan kalau kita buka yang namanya AID, ABCD-nya itu kan pasti semua punya AID. Apapun ceritanya, siapapun orangnya, kan gitu. Bahkan pemimpinan negara hari ini juga punya AID, punya masalah. Dan itu nggak harus dibuka di depan publik, kan gitu. Ya ada dulu terbit, ya dosa si A, dosa si B, dosa si C. Ya. Apa sih pengaruhnya bagi anak muda? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Kalau menurut saya untuk anak zaman sekarang yang belum tahu, buka ke belakang deh, ini kan udah canggih ya, dari HP juga bisa di searching juga bahwasannya kayak mana sejarah dulunya gitu kan. Mungkin kalau sekarang kita tinggal menikmati enaknya aja nih kan, tanpa melihat yang dulu kayak mana sih pahlawan-pahlawan ini berjuang gitu, sampai yang titik darah penghabisannya gitu loh, demi yang ada di era sekarang gitu loh. Kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.